Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan memberikan tips yang sesuai dengan pengalaman saya, yaitu strategi memilih jurusan. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena sebentar lagi akan pendaftaran UMPTKIN dan juga SBMPTN atau UTBK. Nah, jadi teman-teman harus memikirkan matang-matang jurusan apakah yang kalian inginkan atau yang kalian ingin daftarkan. Jangan sampai suatu saat nanti kalian salah jurusan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10, karena di sana saya sering mengadakan tryout online gratis, tidak memungut biaya apapun. Dan juga saya sering mengadakan live supaya kita bisa sharing-sharing mengenai ujian-ujian yang kalian akan lalui ketika ingin masuk di kampus yang kalian inginkan. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Jadi yang pertama yaitu kalian harus memahami aturan-aturan dari jalur tersebut. Nah, semisalnya di sini saya membahas tentang UTBK dan SBMPTN dulu ya. Nah, tahun kemarin itu saya diperbolehkan memilih 2 jurusan dengan 1 universitas atau 2 jurusan dengan 2 universitas. Nah, jadi kalian harus memahami tahun ini bolehnya berapa sih, universitasnya berapa, dan program studinya juga berapa. Dan juga kemarin itu tipe-tipe soalnya itu ada 3, saintek, sosum, dan campuran. Campuran itu saintek dan sosum ya. IPA itu saintek, IPS itu sosum, dan kalau IPC itu campuran dari saintek dan sosum. Itu tahun kemarin. Namun katanya sekarang itu UTBK atau SBMPTN itu sudah tidak ada lagi yang namanya saintek sosum. Yang ada hanyalah TPS. Nah, jadi menurut saya teman-teman tahun ini cukup beruntung. Kenapa? Karena hanya TPS saja. Oke, jadi kalian harus pahamnya bagaimana alur-alur dari jalur tersebut. Kemudian untuk yang pendaftar UMPTKIN, kalian juga harus memahami jalur-jalur dari UMPTKIN. Nah, kemarin saya sendiri ada IPA, ada IPS, dan juga IPC. Namun katanya tahun ini tidak ada IPC. Jadi kalian tinggal memilih saja mau IPA atau mau IPS. Nah, jika jurusan yang kalian inginkan mengandung unsur IPA, kalian pilih IPA. Namun jika mengandung unsur IPS, kalian pilih IPS. Kemudian aturan yang kedua yaitu kalian bisa memilih PTN, perguruan tinggi negeri, atau UMPTKIN itu bebas tempatnya. Tidak harus kalian semisalnya PTN itu harus berada di sekitar rumah kalian atau dekat dengan tempat tinggal kalian. Itu tidak harus ya. Jadi kalian bebas memilih tempat tesnya atau kampus yang kalian inginkan. Semisalnya kalian berada di Jakarta, kalian boleh saja memilih Bandung, jelas dong. Jadi ini jelas banget ya. Jadi tidak harus kalian berada di Jakarta, jadi kalian harus menembak universitas juga yang ada di Jakarta, tidak ya. Itu terserah kalian. Jadi di sini cukup jelas ya. Kemudian untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk pembahasan nomor 1 ini, tips yang pertama ini, kalian boleh komen di bawah supaya saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi apa yang kalian tidak pahami, oke? Oke, strategi yang kedua yaitu urutan pilihan sesuai prioritas. Nah, gimana sih maksudnya, Kak? Maksudnya di sini prodi yang paling kamu minati, prodi yang paling kamu berbakat di jurusan tersebut harus kamu prioritaskan atau harus kamu jadikan pilihan pertama. Jangan sampai karena ikut-ikutan sama teman atau karena orang tua juga biasanya, jadi kalian harus menomorsatukan jurusan tersebut. Jangan ya teman-teman, karena ini sudah banyak banget pengalaman dari teman-teman saya juga kemarin. Jurusannya itu tidak sesuai dengan dirinya masing-masing, tidak sesuai dengan bakatnya, sehingga ketika dia kuliah dia merasa kelelahan, bosan, dan cenderung tidak ingin kuliah lagi. Jadi di sini saya menekankan bahwa jika kalian memang berbakat di suatu jurusan, kalian harus menomorsatukan jurusan tersebut. Dan juga untuk pemilihan jurusan pilihan yang pertama dan yang kedua, pilihan yang pertama itu harus lebih ketat
saingannya dibandingkan dengan pilihan yang kedua. Nah, jadi itu tips juga dari saya ya. Semoga kalian paham kalau kalian mencerna baik-baik perkataan saya. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kolom di komentar. Lanjut, strategi yang ketiga yaitu kalian harus mempertimbangkan pilihan kedua kalian. Kenapa? Karena jangan sampai kalian mengatakan bahwa yang pertama itu sudah bakat saya, jadi yang kedua kalian acuh tak acuh untuk mengambil jurusan tersebut. Maksudnya kalian tinggal pilih sembarangan saja untuk pilihan kedua. Jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang sekitar saya juga kemarin itu banyak banget yang lolos di pilihan kedua. Saya saja di UMPT KIN itu lolosnya di jalur yang ketiga, di pilihan yang ketiga, IAIN Parepare jurusan matematika. Jadi saya kemarin lolos UMPT KIN itu pilihan ketiga ya. Jadi kalau kalian mau mengatur jurusan, yang pertama paling prioritas dan yang kedua setengah prioritas. Maksudnya jurusan yang kedua juga harus sesuai dengan bakat kalian. Jangan kalian sembarangan ambil jurusan, jangan. Karena itu akan pokoknya merugikan kalian ketika kalian kuliah jika memang tidak benar-benar dari bakat kalian. Dan kemudian pilihan kedua itu juga harus dipertimbangkan minatnya atau daya tampung orangnya. Jurusan yang kedua itu harus lebih longgar daripada jurusan yang pertama. Maksudnya jurusan yang kedua itu harus lebih terbuka daya tampungnya daripada yang pertama karena ketat persaingannya. Oke? Yang keempat yaitu memiliki rencana pilihan jurusan atau prodi dari sekarang. Kalian harus menentukan prodi kalian dari sekarang. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa pendaftarannya masih lama, jadi nanti saya memikirkan jurusannya. Jangan teman-teman, kalian harus merencanakannya dari sekarang. Kalian harus mencari tahu bakat saya di mana sih, saya bisanya di pelajaran apa sih. Nah, ketika kalian memiliki itu, kalian juga harus mencari tahu jurusan tersebut. Kalian harus menggali jurusan tersebut. Nanti saat kalian kuliah, mata pelajaran apa saja sih yang saya pelajari ketika saya memilih jurusan ini? Apakah saya sanggup menjalaninya atau tidak? Karena di kuliah itu bukan 1 atau 2 hari ya guys, tapi bisa memakan waktu 3 sampai 5 tahun lah sekitaran yang normal ya. Jadi kalian teman-teman harus mematangkan betul-betul jurusan yang kalian inginkan. Kalian juga bisa memilih jurusan, bisa berdiskusi dengan guru BK kalian, tapi sekarang adanya virus corona jadi sekolah tutup ya. Kecuali guru BK, kalian juga bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau senior-senior kalian yang sudah kuliah atau siapalah keluarga kalian yang sudah kuliah. Kalian bisa berdiskusi, saya ini cocoknya di jurusan apa, jurusan ini belajar apa sih. Nah, jadi seperti itu. Dan yang paling penting, teman-teman jangan pernah ikut-ikutan jurusan sama teman-teman kalian. Misalnya si A mau memilih jurusan ilmu komunikasi. Nah, kalian juga tertarik padahal bakat kalian tidak berada di sana. Misalnya, wah ini hebat ya dari jurusan matematika. Nah, jadi kalian juga langsung mau jurusan matematika. Tapi pada saat kalian kuliah, baru deh kalian bingung matematika. Jadi kalian benar-benar tidak boleh ikut-ikutan ya. Kalian harus, pokoknya inti dari video ini kalian harus sesuai dengan bakat kalian. Paling penting, sesuai dengan kemampuan kalian supaya kalau kalian kuliah nanti tidak ada penyesalan. Lanjut, strategi yang kelima yaitu evaluasi diri. Nah, apa sih maksudnya evaluasi diri? Jadi kalian melihat kembali masa SMA kalian ketika kalian ulangan atau ujian, misalnya ujian ekonomi lah, kalian mendapat nilai yang lumayan bagus. Jadi bisa jadi bakat kalian itu memang di ekonomi. Jadi kalian bisa melanjutkan di jurusan ekonomi ketika kalian ingin mendaftar SBMPTN atau UMPT KIN. Namun ketika kalian ulangan biologi kemudian nilainya agak kurang, tapi kalian memaksakan biologi, mungkin kalian akan kesulitan nanti ketika kalian kuliah, ketika kalian memaksakan jurusan tersebut. Tapi ini tidak selamanya benar ya guys, karena usaha itu tidak akan pernah pokoknya kalau kalian berusaha itu bisa-bisa saja, walaupun nilai biologi kalian SMA kurang bagus, tapi ketika kalian belajar itu bisa saja langsung naik ya. Jadi
Pokoknya kalian harus mengevaluasi diri kalian semenjak SMA. Kalian bisanya di mana? Jurusan apa? Pelajaran apa? Oke? Segitu dulu video kali ini. Jadi kesimpulannya untuk memilih jurusan itu, kalian harus memikirkan benar-benar secara matang dari jauh hari sebelum kalian mendaftar di jalur-jalur yang kalian inginkan seperti UTBK ataupun UMPTKIN. Kalian juga harus memilih jurusan berdasarkan minat dan bakat kalian. Jangan ada paksaan atau ikut-ikutan. Kemudian apalagi ya? Pokoknya kalian harus semangat memilih jurusannya. Jangan pernah ceroboh atau teledor memilih jurusan, karena itu akan berakibat fatal ketika kalian memasuki kampus tersebut dengan jurusan yang tidak kalian minati atau tidak ada sama sekali bakat kalian di sana. Kalian akan tersiksa, guys. Jadi karena ini saya sudah diskusi sama teman-teman yang memang salah jurusan. Ternyata memang susah, guys. Jadi benar-benar kalian harus pilih jurusan sesuai bakat kalian. Harus ya, guys. Jangan pernah kalian ikutan sama teman, jangan pernah. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10, karena di sana saya sering mengadakan live dan tryout online. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.